Tenang, jangan. Pergi! Mama kenapa, Ma? Akhirnya momen yang paling ditakutkan pun tetap harus dihadapin. Dia mesti adu mekanik nih melawan trauma paling kelam dari kejadian 5 tahun silam. Pertanyaannya, kenapa dia kelihatan ambles nih traumanya pada saat ketemu Jordan? Bukannya takut, dia saat itu malah terlihat begitu proaktif alias ganjen menggoda Jordan. Di sini ada lagi teori konspirasi nih guys dari para penonton jeli. Katanya sosok misterius di flashbacknya dia kalau dilihat dari belakang mirip banget sama Pak Budi. Masa iya sih Pak Budi hobi jadi figuran masa lalu? Gimana menurut kalian guys? Bagi kita para penonton garis keras harusnya sudah khatam banget ya sama alurnya. 17 tahun silam Danuel menyerahkan tatah kepemimpinan Alferic pada adiknya Ares. Bukan karena Danuel mau pensiun dini, tapi karena Danuel males ngeladenin drama sinetron dan intrik licik Dominic sang mama tiri yang menguras energi. Nah, demi dapur tetap ngebul, Danuel memilih jadi pejuang nafkah mandiri. Begitupun dengan sang istri, Nyonya Alferic, dia yang ternyata suhu di bidang manajemen keuangan. Karir dia moncer. Pokoknya dia ini tipe istri idaman yang jago bikin angka-angka di laporan keuangan jadi terlihat cantik. Awalnya sih semua berlalu adem ayem aja sampai insiden malam jahanam 5 tahun silam mengubah segalanya. Kala itu dia yang rajin tiada tara terpaksa harus lembur sendirian di kantor yang sudah sesunyi kuburan. Tiba-tiba muncullah pria asing dengan aura jahat bin mesum yang masuk ke ruangannya. Saat itu dia teriaklah sampai pita suaranya mau putus, tapi hasilnya nihil. Nggak ada yang datang, nggak ada yang mau menolongnya. Yang ada cuma gema suaranya sendiri. Dalam posisi terdesak, dia melakukan perlawanan yang cukup epik. Dia meraih sebuah benda tumpul, lalu boom, kepala si penjahat dihantam dengan keras. Sialnya, niat dia untuk membela diri malah membuat si penjahat pindah alam alias mati seketika. Sebelum ada yang datang, pagi sekarang. Bisa bayangkan betapa syoknya dia saat itu. Baru aja dirinya hampir jadi korban pelecehan, sekejap kemudian malah akan jadi tersangka pembunuhan. Dia meringkuk gemeter, dunianya serasa runtuh. Dalam kondisi darurat tersebut, dia segera menelpon Danuel. Disinilah guys, jiwa kepahlawanan sang suami muncul, sekaligus jiwa pasrahnya. Karena Danuel memutuskan untuk pasang badan dan mengaku sebagai pelaku demi melindungi sang istri. Danuel udah tahu ini pasti kerjaan kotor Dominic. Danuel paham betul apa yang diincar sang mama tiri. Bukan cuma kehancuran mereka, tapi juga dominasi total. Demi melindungi anak istrinya, Danuel memaksa putri mereka untuk mengganti identitas menjadi seorang Zara, lengkap dengan paket karakter yang lemah lembut biar nggak mencolok. Nggak tanggung-tanggung ya, Danuel rela masuk hotel Pedeo. Danuel pun rela menceraikan dia. Bahkan Danuel merestui dia untuk segera menikah lagi. Kenapa? Biar anak dan istrinya mendapatkan perlindungan dan backup finansial. Jadi selama ini seakan dia sibuk mempercantik diri hanyalah sebagai topeng untuk menutupi beban mental dan kesedihannya. Nah, sampai sini paham dong guys jawabannya kenapa trauma dia nggak muncul saat dulu ketemu Jordan. Itu karena trauma dia hanya triggernya spesifik banget, situasi kantor dan status sebagai karyawan. Pas dia ketemu Jordan, situasinya kan bukan lagi lembur di kantor yang sepi. Maka dia merasa aman-aman aja buat tebar pesona. Daripada dirinya harus balik kerja kantoran dan dihantui bayangan masa lalu, mending dia cari suami kaya raya lewat jalur senyum manja. Strategi dia dianggap cerdas nih bagi wanita yang terlalu putus asa. Maju ke masa sekarang, dia sebenarnya masih suka cenat-cenut deh kalau ingat kejadian 5 tahun silam. Tapi berhubung tempat kerja barunya ini adalah miliknya Ken dan dia memang punya misi rahasia sebagai detektif keuangan dadakan, maka dia memberanikan diri. Anggap aja ini terapi traumanya sambil menyelidiki niat terselubung kebaikan Ken. Dia mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa bisalah mengatasi rasa takutnya asalkan nggak ada yang masuk ke ruangannya sambil bawa aura jahat lagi.
Hebatnya dia nih guys, meskipun sudah 5 tahun ya pensiun jadi wanita karir dan hanya sibuk sebagai ibu rumah tangga, otak dia kalau soal hitung-hitungan masih secepat kalkulator gaming. Ken aja sampai dibuat melongo, kagum banget melihat cara kerja tante dia yang sangat presisi. Ken sih maklum di benaknya, ya iyalah tante dia kan jebolan keluarga Alferic, bukan kaleng-kaleng. Tapi di balik kekagumannya, Ken juga punya satu pertanyaan besar yang bikin dia rasanya tuh gatel banget, tapi nggak berani tanya. Ini pasangan sekeren Om Danuel dan tante dia kok bisa-bisanya ya mereka bercerai? Ken masih belum tahu kalau di balik perceraian itu ada drama pengorbanan yang lebih pedih dari ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Bersamaan Zara datang nih dengan gaya profesional siap membahas agenda kerja bareng dengan Pak Bos Ken. Dia pun segera undur diri untuk masuk ke ruangan kantor barunya. Ruangan itu memang mewah, tapi buat dia guys itu seperti masuk mesin waktu yang siap menyeretnya balik ke malam horor 5 tahun silam. Sialnya pintu diketuk oleh seorang karyawan yang hendak berniat baik mau menyerahkan sebuah dokumen. Tapi di mata dia itu bukan karyawan bawa kertas, melainkan ancaman besar yang mau menyerang lagi. Serangan mental langsung menyerbu dia. Tubuhnya gemeter, air matanya mengalir, dan dia pun terpana ketakutan. Sedangkan si karyawan bingung setengah mati. Mungkin batinnya bilang, aduh saya cuma mau kasih laporan bu, bukan mau minta ginjal. Jangan. Ya, puncaknya meledak. Dia berteriak histeris mengusir karyawan yang malang itu yang jadi korban salah sasarannya. Dengan sisa tenaga dan kaki yang masih lemas kayak jelly, dia berjuang keras lari ke kamar mandi. Dia tahu ini cuman halusinasi traumanya, tapi ya namanya juga luka lama, nggak bisa sembuh cuma pakai plester biasa. Nah, di depan cermin dia mencoba mengumpulkan kembali jiwanya yang sempat lock out sebentar. Benar-benar perjuangan berat lah demi misi rahasia. Padahal di luar sana orang-orang mengira dia cuma pakar keuangan yang sedang moody banget. Di saat yang sama Zara sempat menangkap sekilas nih bayangan mamanya lewat yang tampak kacau. Tapi maaf nih para penonton, ini belum saatnya sesi curhat nasional, nggak tepat waktu dan lokasinya. Dia masih memilih bungkam 1000 bahasa. Bagi dia, tahu Danuel mendekam di penjara karena kasus pembunuhan aja udah cukup menghancurkan hati Zara. Dia nggak akan tega lah kalau putri cantiknya harus tahu plot twist yang sebenarnya, bahwa ayahnya jadi tumbal demi menutupi kejadian malam itu. Masalahnya nih ya, Zara kan selalu bilang dengan tulusnya, apapun yang papa mama lakukan, seburuk apapun itu, kalian tetap orang tuaku. Duh, malaikat banget ya hati Zara. Tapi justru nih guys, kebaikan hati Zara inilah yang bikin dia makin tertutup. Dia nggak mau lah mata indah putrinya makin sembab karena menangis kalau tahu penyebab kemalangan hidup mereka yang sebenarnya. Dia lebih memilih menanggung beban trauma itu sendirian di pojokan daripada harus melihat Zara hancur karena kenyataan pahit yang lebih pedih dari luka yang kena irisan jeruk nipis.